Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi di podcast Debak bersama caster yang apa, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi terbaru, serta tips dan trik menarik seputar sains dan teknologi tentunya. Dan jangan lupa follow Twitter saya untuk teman-teman yang masih memiliki keraguan dan ingin konsultasi tentang apapun dalam pembelian produk-produk berbau IT, software, dan semacamnya. Bahkan saya sendiri aja jualannya adalah Arduino Uno dan semacamnya untuk teman-teman yang mungkin sedang ingin membuat simulasi smart home atau apapun itu. Oke, saya sedikit promosi. Saya ingin membicarakan kali ini itu tentang virtual reality dan augmented reality yang ada pada teknologi-teknologi saat ini. Bisa teman-teman ketahui, filter pada aplikasi-aplikasi smartphone, baik game dan sosial media saat ini sudah menggunakan berbagai macam teknologi yang ditambahkan dari setiap developer aplikasi yang ada pada saat ini. Teknologi ini merupakan teknologi yang diberi nama augmented reality atau AR atau AR. Kalau di luar negeri sebutannya AR, kalau kita bisa saja sebut AR. Teknologi ini ada, maka setiap orang yang melakukan hal yang berkategori virtual kan lebih jelas terlihat nyata dan dapat menikmati jauh lebih mudah ketika melakukan uji coba pada fitur-fitur yang ada di sebuah aplikasi yang mendukung hal-hal ini tentunya. Kan contohnya banyak tuh aplikasi-aplikasi saat ini yang sudah mendukung adanya augmented reality dan adanya virtual reality juga tentunya. Oke, kita mulai. Juga untuk teman-teman ketahui bahwa secara harfiahnya pengertian dari augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan dari kejadian antara dunia nyata dan maya dalam satu waktu yang bersamaan, sehingga interaksi dan komunikasi itu bisa lebih mudah serta real time. Real time itu maksudnya up to date terus dan secara waktu berjalan. Contoh yang menggunakan teknologi satu ini adalah aplikasi game yang dulu sempat viral tahun 2016 yaitu Pokemon Go. Jenis satu ini lebih menarik perhatian anak-anak. Kenapa? Ya karena para pengguna ini yaitu seorang anak-anak itu bisa merasakan lebih dalam sebuah interaksi, baik dunia maya tersebut menjadi seperti dunia asli. Dan salah satu aplikasi lainnya yang membantu itu menggunakan ini juga Google Translate yang bisa menggunakan suara agar menghasilkan suara dalam pelafalan sebuah kata yang diinginkan. Nah, karena itu juga didukung dengan teknologi ini supaya pengguna jauh lebih mengerti bahwa interaksi yang ada itu jauh lebih nyata. Dan sasaran utama teknologi AR adalah untuk dewasa ini adalah para traveler dan orang-orang yang membutuhkan bantuan tracking lokasi yang ada dengan bantuan GPS atau Global Positioning System ini. Nah, selain AR atau AR tadi ada juga VR atau VR ya, yaitu virtual reality yang memungkinkan setiap orang bisa berinteraksi dengan lingkungan secara 3 dimensi dan dibuat semirip mungkin sesuai dengan imajinasi dan dunia nyata yang diinginkan. Pengguna kan dibawa pada titik atau sebuah posisi dunia yang memiliki pengalaman yang berbeda ketika dinikmati. Anda bisa menikmatinya dengan tambahan device seperti headset VR itu yang bisa didapatkan seperti pada produk Samsung Gear VR, Oculus Rift, Google Cardboard. Itu yang digunakan seri tinggi ya. Sekarang kalau teman-teman cek di marketplace itu sudah banyak alat-alatnya yang virtual reality yang membantu kegiatan ini. Untuk teman-teman supaya tidak bingung lagi dalam mengaktifkan VR perlu bantuan dari smartphone. Cukup smartphone saja karena pada smartphone modern sudah ditanamkan sensor bernama giroskop dan magnetik. Ada hal baik juga yang sebenarnya terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari VR dan AR ini. Dan keterkaitannya itu membantu dalam dunia teknologi dalam melayani serta memberikan pengalaman dalam dunia hiburan yang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Sehingga para pengguna dapat terbantu untuk interaksi dengan perangkat baik dunia maya dengan perangkat digital yang tersedia. Kalau kita membahas manfaat-manfaatnya itu banyak banget. Tentunya pada bidang sains dan kedokteran itu kalau teman-teman melakukan konsultasi, apalagi teman-teman yang memiliki masalah kondisi psikologi, itu bisa dengan ini. Salah satunya itu untuk menyembuhkan kondisi seseorang yang mengalami post traumatic stress disorder, atau bisa dikatakan ya masalah tentang traumatik dan stres yang melanda pada seseorang. Kekayaan fitur pada bidang hiburan, ya seperti yang sudah kita bahas itu ya memang di bidang hiburan ini penggila game
game itu di seluruh dunia itu akan lebih mampu mengaplikasikan dan memberikan pengalaman tersendiri pada sebuah aplikasi game yang dimainkan dengan dukungan settingan atau pengaturan adanya AR ini dan tambahan bantuan perangkat VR. Itu yang membuat sekarang hiburan itu semakin terus berkembang dan memberikan kenyamanan serta kemudahan para user agar ya bisa dibilang lebih mengerti lebih dalam menikmati game dan mengerti lebih dalam melihat gameplay yang ada. Kemudian ada juga pada bagian e-commerce. Ya, teman-teman kalau tahu ketika transaksi atau ketika kita sebagai pengguna itu ingin melihat barang yang ada di sebuah e-commerce online, otomatis kita kan kadang mesti ragu detail-detailnya lah, kondisinya lah, baik baru atau bekas itu, terus dimensi-dimensi yang ada itu pasti masih banyak yang kita ingin ketahui. Nah, adanya teknologi ini, maka pengguna ini bisa melihat pada calon penjual yang akan kita beli tersebut itu lihat contoh foto-fotonya secara 3D dan lebih detail dan lebih nyata ya tentunya. Contohnya ketika kita beli baju, teman-teman bisa melihat secara jelas ukuran baik pada posisi bahu, untuk ukuran lingkar dada dan lain-lain. Itu contohnya. Terus bisa dibilang ini untuk mengobati kekecewaan yang terjadi pada saat membeli barang-barang berupa barang-barang online. Karena barang-barang online kan terkadang random, kita tidak tahu ya. Namun dengan adanya teknologi ini kita jauh bisa lebih mengerti detail-detail yang ada. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada bisa diminimalisir dan kepuasan pengguna bisa lebih naik, bahkan bisa dikatakan dalam penelitian itu 200% untuk 2 kali lipat. Kemudian ada juga pada bagian ya untuk teman-teman yang memiliki bisnis jual beli makanan, terutama jual makanan ya, itu teman-teman bisa menyajikan presentasi berupa produk-produk terbaru makanan yang Anda miliki itu lebih detail. Nah, contohnya makanan seperti kalau teman-teman menjual hamburger nih, hamburger yang teman-teman display itu dengan adanya teknologi ini tuh jauh lebih jelas. Jelasnya bagaimana? Misal Anda memberikan berupa potongan keju, beef, dan jumlah beef itu ada berapa, itu penting sekali. Dengan begitu, ini akan meningkatkan rasa ingin membeli dari seorang calon konsumen baru kepada Anda, para penjual. Setelah itu, juga memberikan pengalaman tersendiri dalam pendisplayan Anda agar bisa dilihat oleh banyak orang dan menjadi contoh yang patut untuk mungkin penjual-penjual lainnya. Seperti itu, pada bidang pendidikan nih, jangan lupakan juga pendidikan juga sangat membutuhkan teknologi-teknologi yang mutakhir ini. Ya, karena dengan adanya AR dan VR ini, otomatis para pembuat aplikasi bisa menciptakan kondisi 3 dimensi dan visual yang lebih menarik untuk para mahasiswa atau para pelajar dalam contohnya belajar dalam suatu metode pendidikan yang jauh lebih dimengerti dan mudah dipahami oleh pelajar dan mahasiswanya. Ini contohnya ketika teman-teman itu belajar biologi misalnya kita belajar sebuah organ tubuh manusia atau organ tubuh hewan, itu dengan adanya ini jauh lebih detail. Terus pada pelajaran fisika, misalnya kita belajar tentang sirkuit listrik, itu kita akan lebih tahu bagaimana rangkaian listrik itu ada. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya masih banyak sekali perkembangan dan tipe-tipe bidang yang sangat terbantu dengan adanya AR dan VR ini. Karena ini bisa dibilang teknologi yang universal dan tidak memandang bidang apapun. Ya contoh lainnya yang mungkin intuisi saya ya di bidang otomotif, dan adanya AR ini para calon pembeli bisa mengerti lebih mengenai fitur-fitur yang ada pada mobil yang ada saat ini dan memberikan simulasi-simulasi penting akan penggunaan fitur yang ada pada bagian dashboard, pada bagian depan mobil atau apapun itu yang bisa kita lihat ya. Terus memudahkan juga loh teman-teman dalam pemberian suatu penjelasan dengan akurasi yang tinggi. Dengan begitu interaksi antara penjual dan pembeli itu jauh lebih mudah dan tidak perlu menggunakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak diperlukan lagi dan jauh lebih menghemat waktu. Kemudian juga ada perbedaan utama pada AR dan VR itu sebenarnya sudah bisa diketahui setelah saya tadi sudah jelaskan, karena VR sejatinya itu awalnya adalah sebuah perangkat untuk rekayasa komputer yang membantu pengguna ini nantinya berada pada jenis pengalaman terbaru gitu. Titik utamanya itu ya perubahan ketika perkembangan ini adalah untuk mengincar pada indera pengguna. Jadi dengan adanya VR ini
pengguna kan jadi lebih sensitif, dan kalau ada orang yang mengalami sebuah masalah tentang indera bisa jauh lebih tajam dengan adanya ini, dan semakin sensitif terutama pada teman-teman yang indera penglihatan dan pendengaran. Nah, ketika VR untuk hiburan seperti game, film yang 3 dimensi dan video-video yang ada, AR itu lebih ke bidang yang cenderung lebih umum dan banyak hal. Dan jangan lupa untuk yang VR itu Anda harus tambahkan alat-alat bantu seperti headset dan kacamatanya yang khusus. Dengan begitu, kombinasi dalam VR dan AR akan memberikan suatu tampilan bentuk hiburan yang nyata, baik dalam interaksi dunia nyata dan dunia maya pada saat ini yang sering sekali digunakan pada masyarakat modern. Bahkan masyarakat desa pun juga sudah mulai. Dan setiap uji coba yang ada pada berbagai aplikasi sekarang sudah bisa teman-teman lihat di Play Store. Kita ambil saja sampel pada Android, itu juga bisa melihat hasil yang ada pada setiap aplikasi game, dan juga bisa dilihat pada aplikasi-aplikasi sosial media, karena sosial media saat ini memberikan berbagai macam fitur-fitur berupa filter-filter untuk foto wajah muka pengguna itu sendiri. Itulah mengapa filter-filter sosial media saat ini tuh sungguh berkembang pesat banget dan menarik. Nah, itu karena adanya teknologi ini dan mengikuti permintaan konsumen yang ada sesuai dengan zaman. Kesimpulannya, dengan adanya teknologi ini bisa menggabungkan interaksi dalam dua dunia tadi, baik nyata dan maya, dan teknologi ini bisa berinteraksi dengan lingkungan yang nyata juga. Ya, bisa teman-teman lihat ketika orang-orang melakukan simulasi-simulasi dengan VR kan otomatis juga melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, dan itu juga dibuat semirip mungkin dengan dunia imajinasi yang ada. Itulah mengapa ketika orang menggunakan VR itu kadang lupa diri, bisa dibilang karena itu juga, dan tapi itu juga dengan bantuan dunia nyata yang menjadi satu ketika menggunakan layanan ini. Maka Anda juga akan bisa mendapatkan kenikmatan dan sensasi terbaru saat melakukan permainan ya, dalam game online atau game offline itu bisa, agar game jauh lebih baik dan lebih menyenangkan sih yang utama itu. Karena dengan begitu Anda bisa melihat teknologi terbaru di depan mata Anda secara real dan tidak ada kekurangan satu apapun. Oke, itu teman-teman tentang virtual reality dan augmented reality yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Dan itu sangat berguna untuk membantu kita dalam berbagai macam hal, dan juga membantu kita agar efisien dalam melakukan sesuatu hal juga. Seperti itu. Thank you sudah mendengarkan podcast saya ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sayangilah orang di rumah. Dan semoga podcast saya bermanfaat untuk pengetahuan teman-teman. Dan jangan lupa selalu follow sosial media saya, dan silahkan interaksi dengan saya, dan saya akan bantu untuk memberikan rekomendasi serta beberapa hal dan tips dalam memilih elektronik yang Anda butuhkan. Thank you for listening. See you in the next chapter. Bye bye.